Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh dan bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh. Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita perbanyak pos-pos kebaikan, karena kita tidak tahu amal manakah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak variasi amal-amal soleh. Jika kita sudah memiliki amal-amal soleh yang kita istiqomah di atasnya, maka kita tambahkan dengan jenis-jenis amal soleh yang lainnya. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan sangat banyak dan terbuka lebar di hadapan kita. Maka mari kita lebih bersemangat lagi untuk meraihnya. Dan saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, hendaknya dalam urusan akhirat kita ini harus bersaing dengan ketat. Kita harus benar-benar berlomba dalam kebaikan. Dan secara umum pastinya ketika kita berlomba, maka kita ingin yang terdepan. Kita ingin yang menjadi juara. Tidak mungkin ketika kita ikut sebuah perlombaan lalu mempersilahkan saingan kita untuk mendahului kita. Maka dalam urusan-urusan akhirat kita harus memiliki yang bernama al-hirs, yaitu ambisi, semangat. Di sini kita tanggalkan mendahulukan orang lain, sikap mendahulukan orang lain dalam beramal ini tidak berlaku, Bapak Ibu jamaah sekalian. Sebagai contoh, ketika Rasulullah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang berada di shaf pertama salat berjamaah. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, seandainya manusia mengetahui betapa besarnya pahala orang yang berada di shaf awal, pasti mereka akan berebut untuk mendapatkannya, dan mereka pasti mau bahkan kalaupun harus diundi seandainya. Ini hanya salah satu amal soleh berada di shaf awal. Padahal juga shaf kedua, shaf ketiga tentu memiliki keutamaan karena setelah datang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi hal ini menunjukkan bahwa dalam beramal soleh, dalam meraih akhirat, kita harus berebut, harus berlomba. Bukan kita mempersilahkan monggo panjenengan yang di depan. Kita harus ambisi. Ini salah satu contoh, dan ini ambisi yang dibenarkan, bahkan dianjurkan. Dan justru dalam urusan-urusan dunia, maka berlaku sebaliknya. Kita jangan serakah, kita jangan ambisi, bahkan kalau ada orang lain yang sedang lebih membutuhkan, kita persilahkan. Tapi kalau urusan pahala, kita sangat butuh. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, selain kita memperbanyak pos-pos kebaikan, kita juga harus memiliki, bahasanya adalah ambisi, yaitu memiliki keinginan dan semangat yang tinggi untuk melakukannya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita semuanya untuk bisa memperbanyak amal soleh, dan semoga Allah memperbaiki hati kita sehingga amal-amal soleh yang kita lakukan bisa benar-benar
amal soleh yang ikhlas dan juga tentunya sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai selingan namun juga ada kaitannya dengan pembahasan di kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Saya membawa sebuah tema yang saya kutip juga dari kitab yang lain, kitab Al-Qawaid wal Fawaid, dan juga beberapa referensi yang lainnya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kaitan antara dosa orang tua dengan kenakalan remaja atau anak-anak kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada kaitan yang erat antara perbuatan kita sebagai orang tua dengan kebaikan atau kesolehan dan tidaknya anak-anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengutip sebuah kalimat nasihat dari seorang ulama besar, dan ini dari kalangan tabi'in, yaitu mereka murid-murid para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para tabi'in adalah orang yang beriman kemudian berjumpa dengan para sahabat dan meninggal di atas iman. Salah satunya adalah Al-Imam Hasan Basri. Bahkan para ulama Irak menyatakan bahwa beliau adalah tabi'in terbaik, karena versi Basri artinya Basrah yang ada di Irak. Beliau mengatakan, qala Al-Hasan Basri, "Idza ra'aita fi waladika ma takrahu fa'ti billaha fa innama huwa syai'un yuridu bihi anta." Beliau mengatakan, jika engkau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari anak-anak kamu, jika kamu melihat ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari anak-anak kamu, ya, mungkin sifat membangkang, mungkin kenakalan, susah diatur dan lain-lain, hal-hal yang tidak menyenangkan kita sebagai orang tua. Jika kamu lihat pada diri anak kalian ada hal-hal yang tidak menyenangkan kalian, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain semoga Allah, memohon kepada Allah agar Allah mencabut hukumannya kepada kita. Ya. Yang dimaksud di sini, mengapa kita minta ya Allah cabutlah hukuman engkau dari kami. Maksudnya adalah Bapak Ibu jamaah sekalian, karena ketika kita sebagai orang tua melakukan banyak dosa dan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala salah satunya menghukum kita dengan tidak baiknya anak-anak kita, atau dijadikan anak-anak kita ini melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Jadi apa yang beliau sampaikan pada poinnya adalah ketika kita melihat ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari anak kita, tidak sesuai yang kita harapkan dari mereka, maka kita introspeksi diri. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencabut hukuman ini dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ya, perbuatan buruk dari anak-anak kita itu ada kaitan yang sangat erat dengan dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan sebaliknya Bapak Ibu jamaah sekalian, kesolihan orang tuanya, baik bapaknya atau ibunya, adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang solih dan solihah, maka juga akan ada kaitan yang erat dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Sebagai penguat dari pesan beliau, tentunya para ulama menyampaikan sesuatu jika mereka adalah ulama-ulama yang lurus dan ulama-ulama yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka apa yang mereka sampaikan tentunya bersesuaian dengan dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Kita mendapati di dalam surat Al-Kahfi satu pelajaran yang sangat penting. Di salah satu momen dan sesi kebersamaan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yaitu ketika Nabi Khidir melewati satu perkampungan di mana Nabi Khidir dan Nabi Musa
meminta bantuan warganya untuk menjamu keduanya, untuk menghormati sebagai tamu dengan cara memberikan makan dan minuman. Namun warga kampung tersebut menolaknya mentah-mentah dan tidak peduli sama sekali dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka ketika keduanya beristirahat, tiba-tiba Nabi Khidir memperbaiki sebuah dinding yang akan roboh. Direnovasi oleh Nabi Khidir, sementara dinding itu akan roboh. Dan Nabi Musa tahu bahwa ini adalah dinding dari salah satu warga yang mereka ini tidak mau menghormati Nabi Musa dan Nabi Khidir, tidak mau menjamu keduanya. Maka Nabi Musa protes dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Maka saat itulah Nabi Khidir menjelaskan, di samping menjelaskan apa yang beliau lakukan ketika melubangi kapal yang ditumpangi keduanya, dan juga ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil. Dan yang ketiga ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Kenapa Nabi Khidir memperbaiki dinding yang akan roboh, sementara warga kampung itu adalah warga yang pelit, ya, tidak ada kebaikan di antara mereka. Maka Allah menyatakan, yaitu Allah berfirman menjelaskan perkataan Nabi Khidir kepada Nabi Musa di ayat yang ke-82. Allah menyatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding rumah yang aku perbaiki, kata Nabi Khidir, yang akan roboh dan aku renovasi sehingga aku perbaiki dinding tersebut, maka dinding tersebut adalah milik dari dua orang anak yang keduanya adalah yatim. Ada dua orang anak di dalamnya yang menghuni rumah tersebut dan keduanya adalah anak yatim. Lalu Allah melanjutkan perkataan Nabi Khidir ini, wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawah bangunan ini ada harta benda simpanan, ya, bagi mereka berdua, yaitu anak yatim tadi. Sebuah rumah yang dindingnya akan roboh, ya, dan belum diperbaiki karena penghuninya anak-anak yatim. Ya, kita tahu bahwa definisi yatim itu adalah anak yang ditinggal terutama ayahnya dan belum balik, masih kecil. Ada dua anak, dua-duanya adalah yatim, sementara di bawah bangunan itu ada harta simpanan dari orang tuanya untuk kedua anak ini yang harus dijaga. Nah, ada kalimat, poinnya adalah Allah menyatakan wa kana abuhuma sholiha, dan bapak dari kedua anak tersebut adalah orang yang solih. Ayah, ibu dari kedua anak yatim itu adalah kedua-duanya orang yang soleh dan solihah. Fa'aroda rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatun min rabbik. Dan Tuhanmu, kata Nabi Khidir, menghendaki agar mereka sampai umur dewasa dan bisa mengeluarkan harta simpanannya itu sebagai bentuk kasih sayang atau rahmat dari Tuhanmu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini bisa kita ambil salah satu pelajarannya adalah ketika orang tua ini baik, ya, mereka menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka menjaga batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, artinya mereka adalah orang-orang yang salih, maka Allah akan menjaga mereka, harta mereka, bahkan anak keturunan mereka. Di beberapa referensi tafsir tentang ayat ini, bahkan sebagian ulama tafsir menyatakan bahwa bukan orang tua langsung, bukan ayah ibunya, bahkan ini orang tua di atasnya lagi. Ada yang menyatakan 7 keturunan di atasnya, ada yang di atas ayahnya. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian menunjukkan bahwa ketika seseorang itu menjaga aturan Allah, maka Allah jaga bukan hanya dirinya, tapi juga hartanya yang tersimpan tadi, dan juga anak keturunannya. Bukankah Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita ketika beliau memberi nasihat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau pernah
ya membonceng sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Abbas, beliau menyatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak kecil, karena Abdullah bin Abbas masih kecil waktu itu dan berada di belakang kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak kecil, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa ilmu, beberapa nasihat? Maka salah satunya, dan ini yang paling awal disampaikan oleh Rasulullah adalah beliau menyatakan, ihfazillaha yahfazuka. Ya, ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu, dan jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Dan penjelasan dari syarah hadis ini adalah menjaga Allah yang dimaksud adalah menjaga syariatnya, menjaga aturannya, menjaga batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Ketika seseorang ini melakukan sesuatu, maka balasannya adalah sesuai dengan yang dia lakukan. Para ulama menyatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Artinya apa yang dilakukan itulah yang akan dia terima, mirip dengan apa yang dia lakukan. Maka di dalam Al-Quran maupun dalam hadis banyak tersebar dalil-dalil yang menjelaskan tentang ini. Misalkan Allah menyatakan, ya, uzkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan mengingat kamu. Ya. Ingat Allah akan diingat oleh Allah. Intan surullaha yansurkum, jika kamu menolong agama Allah, kamu akan ditolong. Maka apa yang hari ini atau saat ini kita inginkan, kita lakukan kepada orang lain. Kita ingin mendapat kemudahan, mudahkan orang lain. Kita ingin mendapat kebahagiaan, bahagiakan orang lain. Ya. Dan apapun yang kita inginkan, kita harus dahulu melakukannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung atau sesuai dengan amalnya. Maka ketika seseorang itu menjaga aturan Allah, menjaga batasan-batasan Allah, Allah pun akan menjaganya. Ihfazillaha yahfazuka. Jagalah aturan Allah, Allah akan menjagamu. Dan penjagaan di sini berlaku untuk dirinya, badannya termasuk, kemudian juga untuk hartanya, termasuk juga untuk anak keturunannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu para ulama pendahulu kita, banyak di antara mereka yang mengatakan kepada anaknya, di antaranya mengatakan, sesungguhnya aku akan menambah dan memperbaiki sholatku agar kamu menjadi orang yang baik. Seolah-olah tidak ada kaitannya, tapi inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, kebaikan dan kesolehan anak dikaitkan dengan amal orang tuanya. Bukan semata-mata jika aku mendidik kamu, kamu akan soleh. Supaya kamu soleh, saya akan kasih nasihat, tidak. Tapi sebagian mereka mengatakan, aku akan benar-benar menambah solatku. La azidanna fi solati li ajlik. Aku akan benar-benar menambah sujud saya, benar-benar menambah amal ibadah saya, menambah solat saya demi kamu, demi anaknya, yaitu demi kebaikan anaknya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ketaatan kita kepada Allah, sifat soleh kita akan benar-benar berpengaruh kepada anak-anak kita. Sebaliknya dosa-dosa dan maksiat orang tua maka akan sangat berpengaruh kepada anak. Saya punya satu contoh kasus, dan ini adalah kisah nyata dari seorang teman ketika orang tuanya masih terlibat dalam perkara-perkara yang berbau riba, ya, apa saja jenisnya. Maka waktu itu sering sambat, sering mengeluhkan kenakalan anaknya, ya, susah diatur, ya, masih kecil, masih sekolah, udah rokokan, ya, dan lain-lain. Terus kalau nggak dituruti kemauannya ngamuk, apa-apa dipecah, dirusak, sampai TV, sampai handphone habis banyak, dipecahin semua. Kalau ada keinginan nggak dituruti, sampai bingung orang tuanya. Maka ketika orang tuanya ini diberi nasihat, barangkali ada makanan dari hasil riba, ya,
atau masih terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan riba, selesaikan semuanya. Kalau ada hutang riba, lunasi atau cari cara untuk melunasinya. Yang semua yang berkaitan dengan riba dibersihkan semuanya. Makanya diturut. Dan subhanallah anaknya berubah. Dan anaknya dua-duanya yang tadinya sangat nakal, susah diatur, dua-duanya jadi anak yang baik. Bahkan yang adiknya mondok, kemudian banyak hafalannya, soleh, baik, Masya Allah. Ini betul-betul berpengaruh Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka kita jangan terlalu fokus kepada anak kita. Kenapa anak saya kok nakal? Kenapa anak saya bandel? Mari kita introspeksi diri. Barangkali ada perkara-perkara yang haram yang kita lakukan, atau bahkan ada yang berupa makanan, pakaian, kendaraan yang dipakai oleh anak-anak kita dari barang-barang yang haram. Jika ada pertanyaan, bagaimana dengan kasusnya Nabi Nuh? Bukankah beliau seorang nabi tapi anaknya kafir? Apakah Nabi Nuh juga orang yang ahli maksiat? Maka kadang-kadang Allah membuat pengecualian sebagai ibrah, pelajaran bagi kita. Yang saya sampaikan tadi adalah perkara yang standar, yang umum, tapi ada pengecualian-pengecualian. Maka salah satu ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh, di mana anaknya Kan'an tidak beriman, maka salah satu poinnya adalah bahwasannya seorang nabi pun tidak punya wewenang dan kuasa memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia cintai, bahkan itu anaknya sendiri. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan manusia terbaik, manusia paling dekat dengan Allah, manusia paling dicintai oleh Allah, namun beliau juga tidak punya kuasa, tidak punya wewenang memberikan hidayah kepada pamannya yang banyak membantu beliau. Ini salah satu pengecualian yang dimana di situ ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil, dan hikmahnya sangat besar. Namun secara umum Bapak Ibu jamaah sekalian, maksiat dan dosa-dosa yang dilakukan kita sebagai orang tua akan sangat besar pengaruhnya terhadap kepribadian, kepada agama dan akhlak anak-anak kita. Maka jika kita dapati anak kita kurang baik atau ada hal-hal yang kurang menyenangkan kita, mari kita mohon kepada Allah agar Allah mencabut hukuman ini dari kita dan kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan memperbaiki anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.